Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bergodek sedang mengikuti permainan baduk atau Go di TV nasional. Dia bernama Tae-suk, sang pemain Go profesional yang pada akhirnya harus menelan kekalahan di babak final tersebut. Tae-suk pun pulang dengan rasa kecewa. Tapi di tengah jalan dia bertemu kakaknya yang selalu mendukungnya. Tiba-tiba saja sang kakaknya meminta Tae-suk untuk memandunya di permainan Go. Sebagai adik yang baik, Tae-suk pun menurutinya. Tapi ternyata Tae-suk disuruh membantu kakaknya di permainan Go dengan taruhan alias berjudi. Sontak Tae-suk pun menolak dan hendak pergi, tapi sang kakak menahannya dan memohon untuk menolongnya kali ini saja. Pada akhirnya Tae-suk memandu kakaknya dari mobil. Kakak Tae-suk bermain Go melawan seorang pria bernama Sunso. Dan ternyata Sunso juga dibantu oleh komplotannya, yaitu Adari, Master Wang, serta wanita cantik bernama Baikob. Selain itu, mereka dipantau juga oleh bosnya yang bernama Kim Hong. Lama-kelamaan Tae-suk pun merasa permainan musuhnya semakin bagus. Lalu saat kamera tersembunyinya error, Tae-suk mulai merasa aneh. Kemudian dia menyuruh kakaknya untuk segera keluar, hingga inilah yang terjadi. Selamat datang di Sinema Kilat, dan ini dia alur cerita film Divine Move. Cerita pun berlanjut dengan kecurangan kakak Tae-suk yang tercium oleh Kim Hong. Bukan hanya itu saja, Tae-suk lalu disuruh menyaksikan kakaknya disiksa secara brutal di depan matanya sendiri. Dan yang lebih kejamnya, kakak Tae-suk dipaksa menelan bidak Go agar adiknya tidak dibunuh. Di saat yang bersamaan, Tae-suk pun ditantang bermain Go oleh si Kim Hong dengan jaminan nyawa sang kakak. Namun, sangat disayangkan, di sana Tae-suk kalah, maka inilah yang terjadi. Setelah puas menyiksa kakaknya Tae-suk sampai meninggoy, para gangster itu juga membuat skenario seakan-akan Tae-suk lah yang telah membunuh kakaknya sendiri sehingga dia masuk penjara. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang bos napi dan berencana untuk cuti. Dia menyogok sipir di sana, namun di sana si Bang Napi diberi syarat harus mengalahkannya di permainan Go agar bisa izin keluar dari penjara. Si kepala sipir ini ternyata sangat tahu kelemahan Bang Napi. Dan benar saja si Bang Napi kalah sampai frustasi. Di tengah keputusasaannya itu, Tae-suk pun muncul memberi secercah harapan. Melihat kemampuan Tae-suk, si Bang Napi langsung merekomendasikannya kepada si kepala sipir. Singkat cerita, Tae-suk berhasil menang, namun Tae-suk harus diisolasi karena si sipir tak terima dengan kekalahannya. Saat Tae-suk sedang meratapi nasib, dan di nasinya, Tae-suk menemukan potongan kain yang berisi kapur serta pesan tantangan bermain Go. Tae-suk pun bermain bersama si napi misterius lewat tembok dan lantai, dan tak disangka orang tersebut sangat ahli sampai-sampai Tae-suk kalah berkali-kali. Setelah bebas dari ruang isolasi, Tae-suk kemudian meminta si Bang Napi untuk mengajarinya cara berkelahi karena dia sangat ingin bisa membela diri supaya tidak gampang dijolimi. Dan mendengar tekad kuatnya, si Bang Napi pun menyuruh anak buahnya untuk memukuli Tae-suk setiap hari sebagai bentuk pelatihan. Selain itu, Tae-suk juga rajin berlatih bermain Go bersama sipir untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah rajin berlatih, kini Tae-suk menjadi ahli dalam pergelutan dan mempunyai badan yang kekar. Sebelum bebas, Tae-suk pun berjanji akan mengabdi pada Bang Napi. Tapi sambil mengelus pahanya, Tae-suk memohon untuk meminjam uang terlebih dahulu untuk bertahan hidup. Begitu keluar dari penjara, Tae-suk pun memulai kehidupan barunya dengan penuh rasa dendam.
Di sisi lain, Kim Hong menemui sekelompok gangster untuk membeli bocil yang dikenal sebagai dewa dalam permainan Go, dan dia bernama Ria. Begitu melihat kemampuan gadis kecil tersebut, Kim Hong langsung tertarik, tapi dengan liciknya, dia mengkhianati kesepakatan dan membantai anggota gangster demi mendapatkan Ria secara gratis. Setelah itu, Kim Hong menugaskan Baikop untuk mengurusi bocil Dewa Go tersebut. Di sini terlihat sisi baik Baikop dengan jiwa keibuannya meski ia adalah tangan kanan Kim Hong. Kemudian kita dibawa ke Tae-suk yang hidupnya berubah drastis, di mana dia menjadi orang sukses dan mengubah penampilannya jadi lebih tampan dan rupawan. Tae-suk lalu pergi ke kasino yang mengingatkannya dengan kenangan kelam saat kakaknya dibunuh. Dan di sini Tae-suk meminta tanding dengan Adari. Awalnya Tae-suk sengaja terlihat lemah, dan agar lebih seru, dia menyarankan untuk jepat tarang sebanyak 10 kali bagi siapa yang kalah. Di permainan selanjutnya, Tae-suk pun menang. Selain mendapatkan uang, Tae-suk juga mendapat kesempatan menyentil dahinya Adari, di mana dulu hal itu dilakukan Adari untuk menyiksanya. Tak terima disentil sampai menjengkang saat dia hendak menyerang Tae-suk, inilah yang terjadi. Tanpa ampun, Tae-suk pun menyiksa Adari, terutama mengincar sebelah matanya. Tae-suk yang di sana sudah mantap untuk balas dendam pun segera mengumpulkan anggota timnya. Anggota pertama adalah Kongso yang merupakan sahabat kakaknya yang jago akting. Orang kedua adalah Yusun, seorang master Go yang pernah direkomendasikan dari teman napi misteriusnya. Anggota ketiga di timnya Tae-suk adalah sahabat baiknya Yusun, yaitu Carpenter. Dia merupakan seorang ahli mekanik yang telah kehilangan satu lengan akibat ulah si Kim Hong. Mereka pun mulai bergerak, dimulai dengan Kongso yang ternyata punya informasi lengkap tentang Kim Hong beserta anak buahnya. Kemudian Tae-suk pergi ke bar milik Baikop dan bermain mahjong di sana. Di sini Tae-suk dan Baikop mengawali perkenalan mereka. Tak disangka ketika akan pulang, Tae-suk berpapasan dengan Kim Hong, tapi untungnya Kim Hong tak mengenalinya karena Tae-suk sudah berubah drastis. Setelah berhasil mengumpulkan informasi, timnya Tae-suk pun mulai mempersiapkan balas dendam. Carpenter kemudian membuat identitas baru untuk Kongso, yaitu menjadi pengusaha film dewasa yang tajir melintir. Saat bermain di kasinonya Kim Hong, Kongso pun sengaja kalah berkali-kali dan menghamburkan banyak uangnya. Tapi berkat penyamarannya yang cerdik itu, Kongso berhasil menarik perhatian dari Sun So. Kali ini ada kamera tersembunyi di bungkus rokoknya Kongso supaya Yusun bisa memandu dari jauh. Berkat Yusun, Kongso pun menang hingga membuat lawannya curiga lalu memanggil petugas keamanan. Untungnya, Kongso sempat membuang bungkus rokoknya sebelum ia digeledah di sana. Kongso juga dibela oleh Sun So yang langsung mengajak bermain Go bersama. Ketika sebat dulu, Kongso didatangi si cleaning service dan dia bekerja sama dengan Kongso untuk mengembalikan rokok yang ada kamera tersembunyinya. Malam harinya, Tae-suk pergi ke barnya Baikop lagi. Di sini, ia berkesempatan bermain mahjong bersama Kim Hong dan membalas dendamnya dengan kemenangan. Tidak terima kalah, Kim Hong pun pundung dan langsung pergi. Sedangkan Baikop terlihat mulai tertarik oleh Tae-suk. Beralih ke markas timnya Tae-suk, mereka mencoba alat baru buatan Carpenter untuk memandu Kongso bermain Go dengan Sun So. Namun Tae-suk yang baru saja datang tiba-tiba mengatakan kalau besok Kongso harus main dengan jujur. Menurut perkiraannya,
Sun So pasti akan membiarkan Kong So menang. Dan benar saja, besoknya Kong So pun menang dengan mudah, lalu Sun So mengajak taruhan lagi dengan nominal yang lebih besar. Hari berikutnya, Kong So dan Sun So akan bertanding Go di truknya Kong So yang sudah dimodif sedemikian rupa. Di sini, Kong So sengaja izin ke toilet agar supaya Sun So bisa mengecek kondisi sekitar. Jadinya Kong So tidak dicurigai oleh Sun So. Sementara di mobil lain, Carpenter dan Tae-suk memantau dari jauh. Dan di sana, Kong So pun berhasil memenangkan taruhan Go tersebut. Sepulangnya dari sana, Sun So langsung menemui Master Wang dan memintanya untuk memandu. Ia menjanjikan bagian yang lebih banyak karena saat ini ia benar-benar sedang kesusahan setelah membuang uang Kim Hong tanpa hasil. Dan di hari pertandingan, Yusun yang mengetahui perubahan permainan Sun So pun merasa sangat tertantang. Dengan semangat membara, dia pun mengeluarkan trik-trik bermain Go yang lebih canggih daripada biasanya, hingga membuat Master Wang pun kewalahan. Pada akhirnya, Master Wang sadar kalau mereka sedang dipermainkan. Dia lalu menyuruh Sun So untuk mundur, tapi Sun So malah mengeluarkan senjata yang membuat Kong So berteriak meminta tolong. Dan dari sana datanglah jagoan kita semua, yaitu Tae-suk yang langsung duel melawan Sun So. Sedangkan Master Wang yang kabur sedang dikejar oleh Carpenter dan juga Yusun. Setelah berhasil melumpuhkan Sun So, Tae-suk membawanya ke sebuah gudang penyimpanan es yang suhunya minus derajat Celcius. Di sana ia menantang Sun So main dengan telanjang dada hingga salah satu dari mereka mati kedinginan. Selama bermain, Tae-suk yang dipenuhi dendam kesumat pun terus menekan psikologi Sun So. Berkat trik itu, Sun So pun mulai kehilangan kendali dan menyerang Tae-suk. Namun Tae-suk yang sekarang bukanlah Tae-suk yang dulu. Setelah Sun So dibuat tak berdaya, Tae-suk pun lalu meninggalkannya bersama soal Go yang menjadi pola kunci dari ruangan tersebut. Namun, Sun So tidak berhasil memecahkan soal tersebut sehingga dia terkunci di ruang itu sampai dia pun meninggal. Usai menuntaskan satu dari serangkaian balas dendamnya, Tae-suk pun pergi ke barnya Baikop untuk menenangkan pikiran. Esoknya, Kim Hong lalu menemukan jasad Sun So di ruang pendingin. Kim Hong yang tahu Tae-suk pelakunya pun segera menelponnya. Di sini Tae-suk memberitahu kalau dia punya hadiah lain di sebuah wadah dalam ruang pendingin tersebut. Dan ternyata saat dibuka isinya adalah si Adari yang sudah tewas membeku. Tak jauh dari sana, Kim Hong pun menemukan Master Wang yang dilakban dan diikat di ruangannya. Kemudian dia memaksa Master Wang untuk bermain Go online melawan Tae-suk. Awalnya si Master Wang tertawa dan meremehkannya. Namun Tae-suk berhasil membuat Master Wang keringat dingin dengan mengalahkannya dan meminta hadiah, yaitu lidahnya sendiri. Malam harinya, Tae-suk dan tim merayakan kemenangan kecil mereka. Di sini, Yusun menceritakan asal-usulnya bisa menjadi Master Go dengan keterbatasannya. Ternyata semua itu berkat si napi misterius yang mengalahkan Tae-suk waktu diisolasi di penjara. Keesokan harinya, Yusun meminta Kong So untuk merapikan penampilannya karena ingin menemui putrinya. Namun, saat hendak menemui putrinya, rumah itu sudah dikuasai oleh anak buah Kim Hong. Yusun dan Kong So pun langsung melarikan diri, tapi akhirnya terkepung juga. Yusun dan Kong So kemudian disekap oleh Kim Hong dalam kondisi terikat dengan leher yang digantung. Kong So pun disuruh memecahkan soal yang dibuat Tae-suk untuk Sun So waktu di ruangan pendingin. Namun, karena Kong So enggan menjawab, dia pun disiksa secara brutal oleh Kim Hong si psikopat. Sementara itu Tae-suk sedang mengunjungi makam kakaknya dan tiba-tiba ditelepon oleh Kim Hong.
Di sini, Kim Hong baru mengingat siapa Tae-suk sebenarnya, yaitu seseorang dari orang yang pernah dia siksa sampai mati. Kim Hong pun menantang dia untuk bermain Go dengan taruhan 6 miliar dan nyawa Kongso. Saat permainan akan dimulai, Yusun tiba-tiba mengajukan nyawanya sendiri sebagai bahan taruhan. Dengan dibantu Kongso sebagai pengganti penglihatannya, Yusun lalu melawan Kim Hong yang diam-diam dia dibantu si bocil Dewa Go. Yusun pun berakhir kalah sebelum Tae-suk datang. Tae-suk yang baru saja datang bersama Carpenter pun langsung emosi saat melihat Yusun telah berlumuran darah. Tae-suk ingin menyelamatkan keduanya, tapi apa daya dia hanya bisa membawa Yusun dan berjanji akan kembali untuk Kongso. Namun di detik-detik terakhirnya, Yusun melarang Tae-suk untuk bermain karena lawannya adalah bocil Dewa Go yang tak terkalahkan. Di sisi lain, Baikop juga memperingatkan Tae-suk, namun Tae-suk yang dari awal sudah bertekad untuk balas dendam, kini semakin membara setelah Yusun yang sudah dia anggap ayahnya sendiri juga tewas di tangan Kim Hong. Dia mengerahkan seluruh kemampuan dan kecerdasannya agar bisa memenangkan permainan Go tersebut. Di sisi lain, anak buah Kim Hong mengeroyok Carpenter yang masih berduka atas kematian Yusun. Kembali ke Tae-suk, dia terlihat mendominasi permainan. Tapi Kim Hong mengancam akan membunuh Baikop dan si bocil Dewa Go kalau sampai Tae-suk menang di permainan tersebut. Pada akhirnya, Tae-suk yang mencintai Baikop pun terpaksa membuat hasilnya menjadi seri. Sehingga sesuai kesepakatan, Kim Hong tak bisa membunuh Baikop maupun Ria. Setelah berhasil menumbangkan seluruh anak buah Kim Hong dengan senjata seadanya, kini Tae-suk pun berhadapan dengan Kim Hong sendiri. Tewasnya Kim Hong menandai bahwa dendamnya Tae-suk kini sudah terbalaskan. Tae-suk pun lalu terduduk lemas saat melihat Baikop dan Kongso tergeletak karena membantunya. Kemudian, Tae-suk jadi berpikir balas dendamnya kali ini jadi sebuah kemenangan atau malah kekalahan. Karena banyak korban di dekatnya berjatuhan. Di tengah pergulatan batinnya, Ria si bocil Dewa Go pun kemudian datang ke hadapan Tae-suk. Dan dia sedikit memberikan ketenangan untuknya, dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Divine Move. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.